Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi di acara Sakinah. Sayangi keluarga, insya Allah berkah. Kalau sudah ada Ustadz Syam, pasti kita akan mengkaji Al-Quran. Dan kita sekarang ada di segmen Mari Mengaji. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam Bang Yadi, Umi Lulung, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar baji-baji? Well, alhamdulillah madece. Dodo gitu. Oh campur-campur ya itu ya, campur-campur. Dodo apa? Dodo bahasa Manado itu. Iya, Manado itu. Manado Jodang. Ya. Orang dari Makassar tuh jadi bahasa bahasa Makassar. Ada kucing, kuceki. Jangan. Ustadz, alhamdulillah ya sudah bisa hadir lagi. Jadi kita sapa juga dong pemirsa kita yang dari timur mungkin. Ya, karena nonton juga mereka. Masya Allah, tabarakallah. Kalau mengkaji tema ini dalam surat apa Ustadz yang kira-kira Ustadz sudah siapkan dan pendalamannya nih saya pengen tahu lagi nih. Tadi Umi udah tausiah kan? Masya Allah, tabarakallah, jika lo berbicara tentang bermuhasabah, maka ada satu ayat yang sangat indah di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr ayat 18, yakni di halaman 548, juz 28, surah Al-Hasyr ayat 18. Insya Allah kita akan kaji bersama hari ini. Ya, Padahal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah karim. Jadi itu salah satu nazam namanya nazam soba. Nazam agak sedih, khawatir gitu kan. Karena ayat ini berbicara tentang hari esok. Dan hari esok ditentukan oleh hari ini gitu. Jadi berbicara tentang muhasabah maka pasti kita akan berbicara tentang hari esok. Hari esok yang dimaksud dalam ayat ini adalah hari kiamat. Maka bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama lagi. Izin Umi, izin Bang Yadi. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian Allah katakan, apa itu takwa? Jadi seringkali ya, setiap Jumatan mungkin Bang Yadi sering dengar ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Masya Allah. Itu adalah kalimat terakhir yang kita dengarkan sebelum kita terlelap tidur dan bangunnya nanti pas
Kata khotibnya, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Langsung sadar, oh Masya Allah, cepat sekali Jumatan di sini. Padahal dia tertidur pas ayat itu dan terbangunnya nanti pas doanya khotib. Ittaqullah wal tanzur nafsun. Kalau ditanyakan tiap Jumat kita mendengar ayat ini, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Lalu kalau ditanya, apa itu takwa? Apa itu takwa? Bertakwalah kepada Allah. Tapi kalau ditanya kembali, apa itu takwa? Masih banyak di antara kita yang bingung, apa itu takwa? Maka setiap ayat takwa di dalam Al-Quran pasti Allah berikan perintah setelahnya. Ini pertama nih. Takwalah kepada Allah. Takwa. Maka setiap ayat takwa di dalam Al-Quran pasti ada perintah setelahnya. Apa maksudnya? Ketika orang bertanya, takwa itu apa ya Allah? Bagaimana caranya saya bertakwa? Bagaimana saya mendapatkan takwa? Bukankah puasa itu la'allakum tattaqun? Maka ditanyakan, apa itu takwa ya Allah? Allah jawab, caranya takwa salah satunya dalam ayat ini adalah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Adanya persiapan menuju hari kemudian atau hari esok. Lighadin, ghadin artinya adalah hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah hari kiamat. Maka orang-orang yang bermuhasabah diri, orang-orang yang telah menghitung, hari ini saya baca berapa ya Al-Quran ya. Kemarin saya bacanya lebih banyak daripada hari ini, berarti saya menurun. Kalau hari ini enggak lebih baik daripada hari kemarin, berarti saya orang yang rugi. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, saya orang yang rugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, berarti saya menjadi lebih buruk gitu. Maka saya menjadi orang yang menyesal. Maka orang yang bertakwa salah satunya adalah mereka yang rajin untuk bermuhasabah diri. Mau dapatkan takwa seperti yang dijanjikan bagi orang yang berpuasa, maka puasa tidak cukup sekedar menahan lapar dan haus, maka harus ada yang namanya persiapan menuju hari kemudian. Apa persiapannya? Persiapannya banyak. Puasa, zakat, sholat tarawih, baca Al-Quran. Itu semua kenapa? Karena kita memikirkan hari kemudian. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tapi yang menarik di ayat ini adalah Allah ulang kembali kalimatnya. Wattaqullah. Ayat ini 2 kali Allah katakan takwa. Takwa lagi ya. Takwa lagi. Wattaqullah, wattaqullah yang di bawah lagi. Artinya apa? Menyiapkan hari esok, bermuhasabah diri, menghitung-hitung diri hari ini, amal apa yang ditinggalkan, amal apa yang telah dilakukan adalah meningkatkan takwa 2 kali lipat dibandingkan amalan yang lain. Artinya apa? Kita harus senantiasa mengetahui hari ini kita berbuat apa gitu loh. Bermuhasabah diri. Saya hari ini menyakiti hati siapa? Hari ini saya menyenangkan hati siapa? Apa persiapan saya untuk hari kiamat? Maka itu meningkatkan kualitas takwa seseorang. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui daripada lubuk hati yang terdalam. Yang menarik adalah ketika Allah memberikan konsekuensi daripada ayat ini. Takwa artinya adalah wiqayah. Wiqayah. Jadi kalau ditanya sekarang apa itu takwa? Wiqayah. Wiqayah artinya adalah berjaga-jaga. Orang mau keluar pintu dia kunci nggak rumahnya? Kunci. Kunci. Kenapa takut? Ada Maling yang masuk. Itu namanya takwa. Orang naik mobil kemudian tiba-tiba dekat dengan lampu merah dia udah rem duluan. Lampu kuning dia udah berhenti gitu. Itu namanya takwa. Kalau ada orang lampu kuning tancap gas, itu tidak takwa. Karena dia tidak hati-hati. Takwa adalah ketika lampu kuning dia udah mulai berhenti, udah mulai memelankan kendaraannya. Itu disebut dengan takwa. Berjaga-jaga. Karena dia tahu ada bahaya di depan. Berjaga-jaga. Karena hari esok dia akan ditanyai tentang detik, menit, jam, waktu yang telah dia lalui di dunia ini. Maka meningkatkan takwa dengan cara bermuhasabah diri. Ayat selanjutnya Allah katakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan seperti orang-orang yang mengingat Allah, yang tidak mengingat Allah, maka Allah membuat mereka lupa dengan dirinya. Apa yang dimaksud lupa di sini? Di ayat 19 Allah katakan nasullah. Nasullah. Fa ansahum anfusahum. Lalu dia lupa dengan dirinya. Apakah dia lupa namanya? Siapa namamu? Siapa ya? Yadi apa gitu ya? Yadi Bako. Berarti masih ingat ya? Apakah yang dimaksud adalah orang yang melupakan dirinya? Lupa namanya, lupa rumahnya, lupa untuk ini, lupa untuk ini. Tidak. Sesungguhnya yang disebut dengan melupakan diri. Karena diri kita ini
bukan hanya tubuh. Bukan hanya body, tapi we have soul gitu. Kita punya ruh di dalam diri kita. Body and soul. Body and soul. Jadi ada sesuatu yang bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, ketika selesai diciptakan, malaikat disuruh sujud nggak? Disuruh sujud ya, Masya Allah. Ternyata ketika Nabi Adam selesai diciptakan dari tanah, bodinya, tubuhnya, malaikat belum disuruh sujud. Oh iya. Kapan disuruh sujudnya? Setelah diberikan ruh. Maka yang mulia dari manusia adalah ruhnya. Maka dari itu, orang yang tidak bertakwa, maka dia membuat ruhnya ini terlupakan. Maka dia tidak mulia lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah bisa-bisa hilang ruhnya. Pentingnya bermuhasabah diri. Ya, terima kasih banyak Ustadz Syam, Umi Hajah Lulung. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah mengkaji ya surah Al-Hasyr yang berhubungan dengan muhasabah diri. Yang pastinya di dalam surat Al-Hasyr ini hari esok bisa sangat memungkinkan itu hari kiamat dan pasti. Dan juga bisa jadi hari esok adalah kapan ajal kita tiba. Tapi sebelum ajal kita tiba, insya Allah kita semuanya bisa bermuhasabah diri. Amin, ya Allah. Untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terima kasih banyak untuk para pemirsa yang sudah mengirimkan DM-nya lewat @sakinah_inews yang pastinya nanti kita akan tutup dengan doa lalu disambung dengan sholawat oleh Ustadz Syam. Dan jangan kemana-mana pemirsa, tiap hari akan hadir Sakinah jam 12 siang hanya di iNews. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa di rumah, dimanapun berada ya, yang cantik-cantik manja juga yang ganteng-ganteng soleh. Jangan lupa doa adalah senjata bagi kita semuanya. Yuk kita sama-sama berdoa, semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, bantulah kami untuk dapat selalu beribadah kepadamu, mengingatmu dan juga selalu berzikir kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal saleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua,